Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bareng saya Abai Gunawan, dan di pinggir saya ini udah ada dua orang yang sebetulnya ini adalah sahabat saya, rekan kerja dulu juga sempet jadi apa juga ya Pak Diki ya? Senior saya di dunia bukan atasan ya? Bukan atasan, nggak ada atasan. Kalau atasan bahaya Pak kalau dibuka ya. Nah, kita mau ngobrolin apa hari ini? Ini kita mau ngobrolin tentang kalau yang mungkin kalian yang teman-teman yang lihat dari judul ya udah ketahuan lah ya judulnya apa. Cuma kalau sekarang saya pengen tahu nih bahwa ternyata setelah saya kenal lebih jauh dengan kedua orang ini, ternyata mereka punya cerita yang bisa dibilang menarik ya. Karena sebelumnya ya adalah cerita yang menarik. Kita langsung aja deh kenalan dulu ya. Jangan dulu ceritanya, tapi kita langsung aja kenalan dulu sama yang pertama. Siapa yang mau kenalin dulu pertama nih? Nah ini. Perkenalkan, nama saya Dani. Wih, ini kok Dani? Ini adalah Pak Dani. Satu lagi. Saya Diki. Di gini aja Pak, kayak Iya. suka pura-pura. Kalau biasanya pegang mic tuh dia lebih. Saya Diki Indra Surya Dharma. Asik. Sebutin juga dong pemilik apa. Wih, udah milik apa? Nanti dulu, beliau dulu yang lebih senior dulu. Nah, teman-teman, jadi Pak Diki dan Pak Dani ini dulunya itu adalah orang yang bukan siapa-siapa. Kenapa bukan siapa-siapa? Karena mereka memulai usahanya atau hingga sampai saat ini. Nah, sampai saat itu hingga kayak gimana sih? Nah, nanti kita ceritain ya. Bahwa mereka itu mulainya dari bawah. Nah, kita mau gali ceritanya dari kedua orang ini. Gimana sih ceritanya kok bisa jadi sekarang menjadi owner? Oke, kita langsung mau cerita dari siapa dulu nih? Coba dulu Gini, Pak Dani. Nyantai aja kita mah nggak usah. Minum kopi ya. Ambil ngomongin kopi. Oh ya, sorry, saya ini lagi ada di salah satu kedai teristimewa di Kota Cimahi atau Bandung sih ini sebenarnya? Cimahi dulu deh. Cimahi ya. Ini adalah Kota Cimahi, namanya Pawon Seduh. Pawon Seduh nih yang punyanya salah satu di ruang ini. Coba tebak di kolom komentar siapa kira-kira yang punya. Nah, oke Pak Dani, gini. Ini kita mau sharing nih sama teman-teman di rumah bahwa ternyata usaha itu ya ibarat kata apa ya, kayak apa namanya, peribahasa lah, bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian lah ya. Nah, saya tuh pengen tahu Pak Dini ada cerita sedih apa sih di balik karirnya yang sukses untuk saat ini? Cerita sedih dulu aja deh. Sedihnya. Sebenarnya saya mulai usaha itu bukan pertama kali sekarang ya, udah berkali-kali ya. Iya. Dan itu pun belum langsung cetar gitu langsung, ya. Langsung jalan. Jadi beberapa kali gagal juga ngalamin ya. Biasanya kendala utamanya dulu itu kita udah jalan beberapa lama, berapa bulan, kendalanya di modal biasanya. Keburu habis modalnya. Oke, tapi kan sebelum Pak Dani mulai usaha nih, pastilah semua orang tuh jadi karyawan dulu ya. Nah, dulu tuh pertama kali kerja tuh jadi apa? Dulu saya itu di hotel hampir 9 tahun ya. Wow, hotel. Wow, keren tuh 9 tahun. Ya. Pekerja hotel. 9 tahun di hotel tuh oke lah. Saya juga cuma jadi cook itu ya. Itu jadi cook. Itu cook tuh apa sih? Mungkin teman-teman nggak ada yang Cook tahu. itu koki ya, juru masak. Juru masak. Tukang masak. Kerjanya di dapur ya. Bedanya sama chef itu apa, Pak? Sebenarnya kalau lihat dari istilah mungkin hampir rancu ya, hampir sama sebenarnya. Mungkin cook, kadang-kadang koki juga dipanggil chef. Oke. Padahal sebenarnya kalau chef biasanya udah dia kepala ya, kepala koki biasanya udah jabatannya lebih tinggi. Jabatan. Dan dulu pada itu jabatannya tuh di bawah. Dari bawah. Dari cook biasa. Cook biasa. Ya dulu waktu ketika jadi cook itu pengalaman sedih apa sih yang pernah dialami gitu ya? Dilempar pisau mungkin sama chefnya. Kalau di dapur mungkin orang udah tahu ya, keras ya, tekanan apalagi di hotel, pas rame, pas tamu full, itu kan kita dikejar-kejar ya. Oke. Tekanannya tuh pasti apa ya, sangat under pressure benar-benar ya. Dan kalau di dapur apa ya, emang kadang-kadang kalau lagi tekanan tinggi, chefnya itu bisa gede ambak gitu. Iya, gede ambak bukan main lempar aja.
apa yang ada dekat situ udah keluar kata bahasa binatang itu udah biasa. Udah biasa. Jadi Udah fuck you atau udah sampai fuck you. Udah biasa itu. Ini nggak usah ditit gitu. ya nggak usah, ini nggak ada sensor di sini. Nggak ada sensor ya. Sensor. Itu Deddy Corbuzier tahu. Itu dia belajar dari saya. Oh iya podcast. Iya, podcast itu belajar. Nah, Nah, itu belajar dari saya sebetulnya. Om Deddy murid saya yang paling bagus. Sip. Nah, 9 tahun dari hotel sebagai cook. Setelah itu 9 tahun tuh cook aja tuh, nggak naik pangkat apa gitu. Nah itu masalahnya, saya itu dulu nggak ambisi untuk kerja, emang pikirannya tuh pengen usaha. Jadi udah ada tawaran dari hotel lain pun, biar karirnya emang udah terlalu nyaman mungkin ya. Saking nyamannya sampai 9 tahun saya nggak hanya jadi cook aja. Dari satu hotel aja. Jadi satu hotel aja? Iya, nggak pindah-pindah. Loyalitas nih, jarang nih anak milenial sekarang yang loyalitas kayak gini. Nah, dari 9 tahun dari hotel tuh langsung kemana tuh Pak? Nah, saya itu jadi emang apa ya, mungkin hati kecil saya itu sebenarnya pinginnya usaha. Jadi emang nggak ngejar karir seperti kebanyakan orang. Oke. Pingin jadi chef, cuma saya kebanyak pas kerja itu sering baca-baca buku motivasi kayak gitu ya. Iya. Emang tujuan saya kerja cuma buat jalan aja sambil nunggu momen ya, buat mulai usaha. Oh, dan akhirnya udah sempat buka usaha dari situ setelah 9 sempat tahun. juga. Sempat. Usaha apa tuh Pak? Ya kita makanannya kuliner ya, karena kuliner. Kita buka juga awal-awal dengan modal yang seadanya. Kapal pesiar tadi sebelum. Sebelum. Sebelum itu. Jadi setelah di hotel usaha. Pulang keluar buka usaha. Dan ternyata usaha itu tidak gampang ya. Iya, memang pasti nggak gampang. Nah, dari itu buka usaha, terus singkat cerita tutup lah mungkin ya. Itu kerja lagi? Ya, kerja lagi. Diajak temen. Oke. Jadi konsultan. Pasti. Konsultan catering. Karena background saya dimasak gitu ya. Ada manajemen tata boga ya. Jadi saya ya ngerti lah kalau tentang dunia manajemen gitu ya. Kuliner. Nah, itu berapa tahun tuh di konsultan? Di konsultan itu mungkin sambil jalan ya, sambil kerja juga sih. Kerja juga di restoran. Restoran, iya. Jadi kalau ada waktu luang saya jadi konsultan sama dengan teman sih. Oke. Nah, berarti karir 9 tahun di hotel, terus konsultan juga kerja. Total sebetulnya bekerja dari awal sampai akhir, yang hingga sekarang kan punya warung sendiri tuh. Itu berapa tahun kerja? Berarti terakhir kerja itu 2018. 2018. Kok ketawa? Ada sesuatu nih kayaknya nih. Iya, terakhir 2018. Ada 10 tahun, 20 tahun ada nggak kerja total? Dari 99. Wuset, 9 bulan berarti berapa? Itu termasuk kapal pesiar? Ya, termasuk. Termasuk kapal pesiar. Berarti sekitar 20 tahunan lah ya. Mungkin ya ada sampai soalnya setelah 21. Setelah di hotel keluar itu saya kerja beberapa di kafe, restoran, nggak pernah lama lah. Kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Jadi totalnya yang penting tuh awal karir 99 sampai akhir bekerja 2018 dan sekarang punya usaha namanya? Sekarang usaha saya ayam serundeng. Asik. Ini ayam serundeng Angus. Nah, kata Pada nih dulu sempat cerita ke saya kalau buka kuliner atau usaha makanan yang paling gampang itu adalah teh dan ayam. Kenapa tuh Pak? Katanya itu lebih gampang katanya. Karena itu dari pengalaman gitu ya. Dari pengalaman di beberapa resto atau kafe itu istilahnya yang paling laku itu menu, yang top rank. Kalau makanan itu bahan baku ayam, dan kalau minuman teh. Selalu itu di mana-mana. Itu selalu teh. Cuman di sini ada yang berbeda dari Pak Diki ini, dia nggak jualan teh. Nanti kita cerita. Padahal kan kata Pak Diki tadi yang paling top range untuk menu yang paling laku adalah teh, tapi Pak Diki enggak. Nah, kita cari tahu nanti Pak Diki. Nah, untuk ayam serundeng sekarang nih kayak gimana nih Pak perkembangan nih Pak? Dari pertama emang sepi ya. Kita dari cuma awal-awal itu ya kita tutup lubang gali lubang lah istilahnya. Ya. Itu usaha kayak gitu sih ya, pasti ya. Itu dan berjalan beberapa bulan juga, ya lama juga sih. Terus? Ya kira-kira setelah setahun lah baru mulai kelihatan. Mulai kelihatan. Wow. Ada profit ya, udah bisa profit. Ya setelah setahun baru ada. Setahun. Jadi kalau misalkan ada di sini yang
sorry to say nih, kalau ada owner misalkan ada yang mau investasi 6 bulan udah nagih profit, hati-hati, jangan sampai nagih profit walaupun cuma 6 bulan, betul nggak? Iya. Betul ya. Ya karena tidur aja, bro. mending tidur aja lah, udah nggak usah buka usaha, kalian cukup tidur aja, ya investasi ke hal yang lain. Dan kalau misalkan di kuliner 6 bulan tuh jangan langsung profitnya mana, jangan. Itu malah jadi bikin stres orang yang ngelolanya nanti. Dulu kayak. Iya betul, karena gini, saya beberapa kali 3 bulan langsung collab. Nah, Yang penting buat saya tuh mental. Nah ini Jangan mental, kapok gitu. jangan kapok ya. Oh. Jadi yang mau pengen saya lebih tahu nih ya. Nah kan tadi 3 bulan aja udah langsung down gitu ya. Itu sebetulnya masalahnya apa? Apakah di modal? Apakah di mental? Nah mental apa yang harus dibangun gitu? Nah ini, gimana jelas kalau ya emang modal pengaruh juga ya. ya oke, modal Karena ya. kalau usaha paling enggak 1 tahun lah kita kasih waktu ya, Oke. sampai jalannya 1 tahun. Nah di situ kan udah dalam beberapa bulan kita, kadang udah 3 bulan, 4 bulan kita belum jalan, mental keburu down. Udah keburu down, betul. Nah, jadi mental sangat. Jadi mentalnya itu adalah jangan pantang menyerah kalau misalkan Iya. sebulan udah laku, bulan kedua nggak laku, jangan langsung down gitu ya. jangan. Harus terus berusaha. Sambil kita nyari kenapa nih masalahnya apa. Jangan sampai kalau misalkan aduh udah nggak laku nih 2 hari, udahan lah, jangan sampai gitu ya. Nah karena faktanya nih Pak Diki sama Pak Dani, faktanya ternyata pengusaha muda zaman sekarang, kalau misalkan ada nih tetangga saya, dia baru buka bakso, sebulan tuh oke, pemokosnya bagus, penjualannya bagus. Bulan kedua ya seminggu cuman 3 hari lah yang laku, itu langsung tutup. Apakah masalahnya di situ juga sebetulnya? Pak Diki deh, coba Pak Diki. Kata Pak Diki Bisa coba jadi. Ih, pakai mic. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Jadi sedikit sebelum lari ke profil saya, ya kayak gitu tuh paling prinsipnya gini, kalau usaha itu jangan hanya melulu memikirkan untung. Nah, ya. Bagaimana? Ya, kalau Pak Dani tadi bilang mental, memang pondasi utamanya mental gitu. Yang punya modal banyak pun ada, tapi mentalnya nggak punya, hancur juga gitu. Betul. Tapi bisa diimbangin, modalnya ada, ya minimal cukup lah. Mentalnya bagus, hajar. Jadi kalau yang buka bakso 3 hari rame, seminggu rame terus 3 hari sepi terus dia tutup, mentalnya nggak siap. Oke, jadi yang paling Gitu. utama itu kan banyak tuh, gua tuh modalnya nggak kuat, ternyata bukan ya. Iya. Bukan cuma modal gitu maksudnya. Bukan cuma modal, Oke. lebih ke mental. Mentalnya. Nah kalau kata Pak Dani gimana? Emang itu mental ya, mental sangat penting. Kemudian juga dukungan keluarga ini sangat penting nih. Iya. Karena keluarga kita itu kan kebanyakan mentalnya kerja ya. Iya. Nah, kalau keluarga kita kadang kita mau usaha, jadi hambatan itu bukan dari luar sebenarnya, dari keluarga sendiri. Oh, keluarga sendiri juga. Ada yang nggak kerja di PHK dari tempatnya minta cerai, ada Pak ya? Oh banyak ceritanya. Ini buat yang Kita udah ketawanya berkeluarga. udah lebar ya. Kayaknya pengalaman. Wih, ini kopi nih. Bro, kamu udah nyoba belum, bro? Ya coba dong. Coba aja. Barengin sambil tipu. Wih, mantap. Apa ini? Espresso. Ini manual brew, ini primadona Jawa Barat di mata dunia. Oke. Ini salah satu primadona Jawa Barat di mata dunia, yaitu Gunung Halu. Oh, Gunung Halu tuh Cililin. Cililin naik lagi. Oh. Dia 2018 memenangkan festival kopi di dunia di Paris, Prancis. Juara 1. Juara 1. Mangga dicobi. Sambil minum. Wow. Wih, Mantap. karamelnya lebih terasa ini. Keren. Nyaman? Nyaman. Nyaman di lambung. Nyaman. Kalau nggak nyaman saya anterin ke dokter saya yang Ini aman. Tuh, garantinya itu dari Pak Diki itu ya. Nah, oke kita lanjut ya. Mangga. Nah, jadi tadi kan kita highlight bahwa ternyata selain modal, bagi para pengusaha muda nih, terutama kalau pengusaha tua ya seperti mereka yang senior ya, itu mental udah nggak usah ditanya lah. Nah, bagi para pengusaha muda, jangan sampai ya nggak laku sehari 2 hari tutup, cari usaha yang lain, 2 hari tutup, ya kayak gitulah. Yang paling utama adalah mental yang harus kuat, betul nggak ya? Ya. Nah, sementara kalau misalkan dari Pak Diki sama Pak Dani, atau kita nyoba dulu ke Pak Diki dulu deh ya. Boleh. Profilnya nih belum nyeritain tentang Pak Diki nih. Nah, Pak Diki, saya punya cerita menarik nih yang pernah saya dengar.
bahwa berdua ini, beliau-beliau ini ternyata dulunya sempat mencuci piring. dari Pak Diki dulu nih saya pengen tahu. Apa sih dibalik cerita mencuci piring itu apa sebenarnya?